Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azaidayanti dari kelompok 12 mata kuliah pengantar pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah media investasi, sebagaimana pasar modal pada umumnya, yaitu tempat bertemunya investor dan perusahaan go public atau emiten yang dalam kegiatan transaksinya menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI melalui fatwa. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Jauh dari institusi yang menerbitkan obligasi syariah, maka obligasi syariah dibagi menjadi dua, yaitu obligasi korporasi atau perusahaan dan obligasi negara atau SBSN. Dalam penerbitan obligasi korporasi terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu yang pertama obligor, yang kedua wali amanat atau trustee mewakili kepentingan investor, dan yang ketiga adalah investor. BSN atau surat berharga syariah negara diterbitkan dengan tujuan memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara, kedua mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, ketiga menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, empat diversifikasi basis investor, lima mengembangkan alternatif instrumen investasi, yang keenam mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara, dan yang ketujuh adalah memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjalin oleh sistem keuangan konvensional. Dana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sahib al-mal dengan manajer investasi. Begitu pula dengan pengelolaan dana sebagai wakil sahib al-mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Beberapa pengelola reksadana yaitu yang pertama perusahaan efek dan yang kedua adalah perusahaan yang secara khusus bergerak sebagai perusahaan manajemen investasi atau PMI. Beberapa sifat reksadana yaitu yang pertama reksadana tertutup atau closed end fund, yaitu reksadana yang tidak dapat membeli saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Yang kedua yaitu reksadana terbuka atau open end fund, yaitu reksadana yang menawarkan dan membeli saham-sahamnya dari pemodal sampai jumlah modal yang sudah dikeluarkan. Tiga manfaat dan keuntungan jika menyimpan dana di reksadana yaitu yang pertama, jika pemodal tidak memiliki modal yang besar, maka dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga memperkecil risiko. Kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi pasar modal. Yang ketiga adalah pemodal tidak perlu memantau kerja para investasinya karena telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Adapun beberapa risiko yang akan dihadapi jika menyimpan dana di reksadana yaitu pertama, risiko NUP atau nilai unit penyetara. Risiko ini dipengaruhi oleh nilai efek atau nilai saham lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, risiko likuiditas. Ini berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika pemegang melakukan penjualan kembali dengan unit yang dipegang. Tiga, risiko one prestasi. Risiko ini dapat muncul ketika perusahaan asuransi yang mengansurasikan kekayaan reksadana tidak membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Dan presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.